kehadiran dan kesempatan ibu-ibu yang telah menghadiri kegiatan saya untuk aksi nyata perusahaan tepat budaya positif dalam kegiatan guru penggerak di kelas 3 SD Negeri 11 Panitia. Saya akan sepintas memperkenalkan apa itu guru penggerak. Di sini adalah program terbaru dari Mas Menteri, Mas Nadiem, guru penggerak. Di sini kita mengenal kurikulum terbaru yaitu kurikulum merdeka. Di sini kita belajar dari modul 1 sampai modul 3. Saya akan memperkenalkan fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu Ibu Sergiatul Jamilah MPD. Beliau bertugas di Semarang. Yang kedua, pengajar praktik saya Pak Asari SPD. Beliau adalah kepala sekolah di SMP Negeri 2 Panitia. Dan saya sendiri adalah CGP 7 Bangka Barat yang alhamdulillah berinstansi di SD 11 Panitia. Di sini saya akan berbicara tentang disiplin positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada penjagaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsensi Keteladanan, Sikap Merdeka Cetakan Kelima 2013 halaman 470. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah salah satunya ada di kelima anak profil belajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pertama, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran seperti kita perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan sekolah tersebut. 3. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita bisa menilai diri kita sendiri dari sini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini kita bisa introspeksi, kita termasuk yang mana dari ketiga itu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di kurikulum merdeka, kita tidak boleh lagi memberikan hukuman kepada peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan tentang restitusi yang harus diterapkan atau diimplementasikan dalam kurikulum merdeka. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Bosen 2004.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat Charles Bosan 1996. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi fokus pada solusi dan penguatan. Yang keenam, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Apabila kita menemukan murid yang melakukan kesalahan, jangan langsung menghukumnya. Kita harus bertanya terlebih dahulu penyebabnya, mengapa bisa melakukan hal seperti itu. Yang pertama, kita adalah menstabilkan identitas. Setiap orang kita harus memperkenalkan ke anak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Biasanya anak melakukan kesalahan itu ada penyebabnya, tidak mungkin tidak ada penyebabnya. Yang kedua, kita harus memberikan kalimat, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk agar anak itu bisa jangan selalu dibuat penyesalan atau merasa bersalah kayak gitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang bisa diberikan guru terhadap murid yaitu contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tidak tahu kalau anak tersebut di rumah kurang perhatian. Misalkan anak-anak yang berumur, kita kan tidak tahu. Mungkin di sekolah mereka mencari perhatian dengan cara kenakalan-kenakalan tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dalam kurikulum Merdeka, peraturan dirubah menjadi keyakinan. Keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan muridnya. Lalu keyakinan sekolah, kesepakatan antara kepala sekolah, guru, dan murid. 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi kesalahan siswa. Yang pertama itu ada guru yang bersifat penghukum. Apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu dari kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, ada guru yang bersifat pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau berdiri. Kita bisa panggil anak itu empat mata. Jangan dihadapkan dengan kawan-kawan yang lain. Jangan membuat malu murid kita. Yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan semua untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kita lakukan untuk kelas tinggi kalau guru sebagai teman. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan mereka. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, yang kelima adalah manajer. Ini adalah tingkat yang diberikan dalam kita menghadapi kenakalan anak atau permasalahan anak. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri,
dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Entah itu murid, guru. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Keyakinan kelas. Kalau dalam kurikulum 13 itu peraturan kelas. Di kurikulum merdeka adalah keyakinan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka pun mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Terkadang anak mematuhi peraturan kelas hanya agar tidak dihukum, bukan karena kemauan dari hati. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh keyakinan kelas, saya membuat keyakinan kelas di kelas rendah. Bisa diterapkan di kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Beda dengan kata-kata yang di peraturan kelas. Yang kedua, ini harus disepakati antara guru dan murid. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang. Yang ketiga, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang keempat, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yang kelima, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh yang saya buat untuk kelas rendah. Untuk kelas tinggi, lebih terperinci lagi, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Biasanya di kelas tinggi sudah bilang alat tulisnya. Di sini kita membuat keyakinan. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir senantiasa membantu. Bapak Ibu bisa membuatnya lebih banyak. Ini contoh di kelas 3 kemarin saya membuat keyakinan kelas 3. Jadi saya memberikan leluasa pada anak didik untuk menentukan kira-kira kita akan membuat keyakinan kelas seperti apa dan harus dikonsekuensikan, harus dijalankan benar-benar keyakinan kelas itu. Tapi kita tidak boleh menghukum di sini. Apabila misalkan ada anak yang terlambat atau ada anak yang tidak mengerjakan PS, jangan langsung kita menghukum anak tersebut, tapi diberikan pertanyaan dulu melalui segitiga restitusi tadi. Kira-kira ibu-ibu ada yang bertanya tentang budaya positif, bagaimana cara menyikapi anak yang bermasalah atau nakal di dalam kurikulum merdeka?
Jika tidak ada, akan saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan. Saya terima kasih sekali karena ibu-ibu telah hadir dalam undangan saya untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa